Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Pemirsa Salam Perang TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Mudah-mudahan acara ini, program ini senantiasa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita menampung sejumlah pertanyaan dari masyarakat kita langsung, yang kemudian saya akan memaparkan atau menyampaikan bagaimana jawaban dari para ulama kita, sehingga umat bertanya, ulama menjawab. Langsung saja saya mohon izin membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah kami terima. Yang pertama dari saudara Chandra. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya tidur, saya bermimpi saya berhubungan sama orang lain. Yang keluar itu air wadhi. Itu harus mandi junub? Mohon dijawab. Mungkin maksudnya madhi ya, bukan wadhi, karena tidak ada wadhi, yang ada wadi. Ada juga namanya air wadi, ada juga namanya air madhi, ada lain namanya air mani, ya. Ada juga namanya air seni. Nah, kalau itu yang biasa keluar setiap saat ya, atau dalam sehari itu sering kali. Adapun air wadi, yaitu biasanya jika bekerja terlalu berat, lalu sehingga meneteskan air. Sedangkan yang biasanya keluar di saat berhubungan itu namanya air madhi. Begitu juga ketika bermimpi. Bermimpi kemudian keluar cairan, jika diyakini cairan tersebut adalah madhi, maka haruslah celana atau sarung yang digunakan dibasuh, ya, dibasuh agar suci kembali. Lalu ketika mau sholat cukup wudhu dan memakai pakaian yang suci. Itu jika yang keluar adalah madhi, alias tidak perlu mandi junub. Kapan harus mandi junub? Apabila yang diyakini adalah keluarnya adalah air mani. Jika diyakini yang keluar adalah air mani, maka barulah harus mandi junub dan pakaiannya itu tetap suci karena air mani itu suci, ya. Tidak wajib dibasuh, artinya boleh dipakai untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga dipahami. Pertanyaan selanjutnya dari akun yang bernama, ini akun TikTok barangkali ya, Ling Yantare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana cara kita menghadapi ujian? Ditipu 16 juta, diikhlaskan merasa berat. Syukran. Kita sering sekali mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah. Kalau kita milik Allah, apalagi yang kita rasa memiliki. Badan kita, pakaian kita, termasuk keluarga kita, sepeda motor kita, mobil kita, rumah kita. Kita saja milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya, akan diambil olehnya karena kita miliknya. Maka apalagi yang kita rasa miliki selama ini. Maka jangankan 16 juta, 16 miliar sekalipun, itu pun milik Allah dan kepadanya juga akan kembali. Artinya ucapan itu jangan hanya diucapkan saja, tapi juga diresapi. Dengan meresapinya, ya, dan juga dengan menghayati bahwasanya tidak ada milik kita, semuanya milik Allah. Yang ada hanya titipan,
yang Allah titip, dan kemudian Allah kapan saja mau ambil itu terserah Allah. Ya, dan semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Di hayat itu, diresapi itu, maka insya Allah ringan beban, dan Allah akan gantikan dengan yang lebih berlipat lagi insya Allah. Ya, teruslah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu juga termasuk musibah. Ya, itu termasuk musibah. Dalam Al-Quran diajarkan orang yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan dengan hati dan lisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepadanya, serta akan digantikan dengan yang lebih baik insya Allah. Kemudian dari saudara Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, izin bertanya, cara menghadapi orang tua yang sering marah-marah dalam hal kecil. Apakah kita durhaka? Cara menghadapi itu berbeda-beda setiap orang, karena berbeda-beda kondisi, berbeda-beda masalah, dan yang dimarahi juga apa, hal apa, kasus apa, apakah benar kecil atau sebenarnya besar tapi kita saja yang menganggap itu sepele, kita tidak tahu. Pertanyaannya terlalu umum, sehingga harus pandai melihat situasi dan bagaimana menyikapi dengan sebijaksana mungkin. Namun kata kuncinya adalah wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dalam Al-Quran diajarkan agar kita bergaul, memperlakukan orang tua itu, bergaul dengan orang tua itu ma'rufah, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Soal orang tua marah dan lain sebagainya, benar ataupun tidak orang tua itu, maka kita hadapi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tidak dibalas dengan cara-cara yang Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Itu siapapun. Siapapun yang berbuat buruk, Nabi tidak balas dengan keburukan. Apalagi orang tua. Kita punya orang tua. Orang lain saja, jika berbuat buruk kepada kita, kita diajarkan untuk tidak membalas dengan keburukan. Tapi kita maafkan, kita balas dengan kebaikan. Itu akhlak yang diteladankan oleh Nabi kita. Itu ke orang lain. Lebih-lebih tentu kepada orang tua yang sudah bersabar, membesarkan kita, mencarikan biaya nafkah untuk kita, dan seterusnya. Maka kita pandanglah, kita ingatlah kebaikan-kebaikan orang tua, sehingga kita tidak mudah terpancing emosi, dan kita tetap menghadapinya dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Soal apakah kita durhaka atau tidak, ya kalau kita membalas, melawan, membantah dengan cara yang kasar, juga dengan cara yang tidak baik, baru disebut durhaka. Tapi kalau kita sabar, kita mengerti, kita memahami, kita tetap berbuat baik, berucap baik, tetap lemah lembut kepada orang tua, maka tidak disebut durhaka. Oke, pemirsa dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan lagi, insya Allah akan kita jawab setelah jeda berikut ini. Karena itu tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur saat ini telah melaksanakan kegiatan pembagian dana yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para keluarga PMI, kemudian kepada para buruh tani, buruh tembakau yang nilainya tidak sedikit, hampir 9 miliar, juga termasuk kepada para pensiunan-pensiunan perangkat desa, yang mana kita dari pemerintah daerah hanya membayar 2,5 miliar, itu dari dana DBHCHT. Nah, artinya bahwa kalau kita kembali kepada sangat pentingnya, sangat perlunya yang namanya para pekerja kita,
untuk dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hal yang sangat-sangat menguntungkan. Yang pertama, kita akan bisa mendapatkan dana pensiun, kemudian dana bantuan-bantuan terhadap risiko, apakah risiko kecelakaan, kemudian risiko kematian dan sebagainya. Maka oleh BPJS Ketenagakerjaan ini tentu sangat peduli untuk selalu memberikan klaim-klaimnya terhadap keluarga-keluarga yang menemukan risiko itu. Oleh karenanya saya sangat menghimbau kepada seluruh pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha besar yang mana tenaga kerjanya sangat dekat dengan risiko-risiko itu, seperti misalnya mereka-mereka pekerja yang bergerak di bidang tambak udang misalnya, atau mungkin di tambang-tambang, ada tambang pasir, ada tambang batu, ya. MBLB ini itu sangat penting untuk tenaga-tenaga kerja itu dimasukkan kepesertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, supaya ada jadi jaminan sosialnya ke depan, ya. Nah, sehingga dalam waktu dekat kami akan membuat surat himbauan kepada seluruh pengusaha, ya, yang memiliki tenaga kerja, baik tenaga kerjanya sedikit maupun tenaga kerjanya banyak, yang penting itu tenaganya adalah tenaga tetap, maka kita akan himbau untuk supaya tenaga kerja mereka dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk di sini para pengirim tenaga kerja baik TKI TKW, ya, ke luar negeri misalnya. Tentunya yang pertama adalah silahkan kirim tenaga TKI TKW ini dengan cara yang legal. Kemudian yang kedua, daftarkan mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Yang apabila nanti, ya, jadi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tersebut mendapat musibah, mendapatkan risiko dan sebagainya, maka keluarga yang ditinggalkan dia tentu ada jaminan sosial yang bisa diterima. Demikian, ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perayaan Paskah, PLN Unit Induk Wilayah NTB berkomitmen memberikan pelayanan listrik yang terbaik. Salah satunya dengan melakukan pemeliharaan rutin pada jaringan dan pembangkit yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hal ini tentu saja untuk memastikan pasokan listrik tetap aman dan andal. Tidak hanya melakukan pemeliharaan jaringan, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat juga langsung melakukan pemeriksaan. Hal ini untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan yang ada di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh masyarakat Lombok Timur yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, bismillah, saya berharap mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya Bupati Lombok Timur ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kebijakan pupuk subsidi. Jadi masalah kebijakan pupuk subsidi ini saya berharap kepada seluruh anggota kelompok tani, seluruh petani yang apabila belum mendapatkan pupuk subsidi agar segera mendaftarkan diri di dalam kelompok tani supaya persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pupuk subsidi ini terpenuhi semua. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini harga pembelian pemerintah yaitu gabah kering panen, dolok menerima di pinggir jalan, itu tetap harganya Rp6.500 per kilogram. Situasinya seperti apa? Tentu gabah yang sehat, gabah yang bulirnya bagus, gabah yang bersih, ya. Kemudian kering panen. Harga saya ulangi Rp6.500 per kilogram. Nah, kemudian untuk jagung
Ini tadi sudah saya sampaikan kepada Bulog agar Bulog segera untuk mempersiapkan diri membeli jagung petani, karena petani akan segera panen raya juga, baik untuk di wilayah Sekaroh bagian selatan maupun di wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Sembelia di Lombok Timur bagian utara. Nah, harga yang memang sudah diterapkan, harga 5.500 itu adalah ada kriterianya, yaitu jagung dalam keadaan baik pipilannya, jagung dalam keadaan kadar air 14%, ya. Jadi kalau jagung petani belum 14% atau kondisi kebersihannya kurang bagus, itu dibeli dengan harga kurang, maka jangan protes, ya. Harga 5.500 itu adalah harga yang dicanangkan oleh pemerintah dengan keadaan jagung bersih, kemudian kadar air 14%, dan itu diterima di gudang Bulog, bukan di pinggir jalan seperti halnya gabah kering panen. Ini harus kita sama-sama pahami, sehingga masyarakat tani insya Allah mudah-mudahan dengan adanya harga yang sudah dijamin oleh pemerintah ini bisa dimengerti, bisa dipahami dan dilaksanakan baik oleh mitra Bulog maupun oleh petugas-petugas yang sudah ditunjuk untuk selalu melakukan pengawasan-pengawasan terhadap harga demi melindungi para petani kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa dalam waktu tinggal beberapa bulan ini, sekarang kita berada di bulan April, kemudian bulan Mei, bulan Juni. Nah, di situ kita akan mulai persiapan untuk melakukan penanaman tembakau, khususnya bagi wilayah-wilayah yang selalu menanam tembakau setelah musim panen padi pertama. Nah, saya ingatkan bahwa agar embung-embung yang ada itu tetap diisi, ya, terutama di bagian selatan untuk mengantisipasi tanaman tembakau ke depan agar tidak kekurangan air. Yang kedua, membaca cuaca, ya. Jadi cuaca ini penting, ya. Jadi menyebar tembakau tentu dengan perhitungan-perhitungan. Alhamdulillah saya mendengar bahwa Kabupaten Lombok Timur tidak terjadi La Nina, dalam artian tidak terjadi hujan yang berkepanjangan. Jadi ada sela-sela, ada batas-batas, ada saatnya hujan, ada saatnya tidak hujan. Nah, sehingga ini sangat bagus situasi ini untuk kita menanam tanaman tembakau maupun tanaman-tanaman yang lain. Nah, oleh karena itu persiapan-persiapan bagi petani penanam tembakau ini kami harapkan agar mempersiapkan diri dari awal, mempersiapkan benih yang bagus, mempersiapkan sarana-sarana lain, melakukan pengolahan tanah supaya hasil tanaman tembakunya menjadi lebih baik dan lebih berproduksi. Ini harapan kami sebagai pemerintah, mudah-mudahan para petani kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan di dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya, sehingga kita menjadi petani yang beruntung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa,
di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM. Itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah. Ya, jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih. Ya, yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya, baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya jangan, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Setelah Perang TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Into Kude, mungkin ya bacaannya seperti itu ya, dari Gorontalo. Subhanallah, ini luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya dengan mengirim pertanyaan. Into Kude mengatakan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ibu saya sudah meninggal dan ayah saya masih hidup. Harta yang didapat oleh ayah dan ibu saya adalah sebuah rumah dan sebidang tanah. Apakah harta tersebut sudah bisa dibagi sementara ayah kami masih hidup? Kami bersaudara 6 orang. Dalam ilmu faraid, ketika seseorang wanita meninggal dunia lalu meninggalkan suami dan anak-anak, maka suami dan anak-anak menjadi ahli waris. Hanya saja suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan, sisanya dibagi kepada anak-anak tersebut dengan bagiannya masing-masing. Di sini disebut 6 bersaudara, tapi tidak disebutkan berapa laki, berapa perempuan, karena masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri. Jadi suami mendapatkan 1/4, sisa dari harta yang ditinggalkan itu, selebih dari 1/4 itu, ya, itu kemudian dibagi kepada 6 bersaudara dengan bagiannya masing-masing sesuai ilmu faraid. Karena ini yang ditinggalkan merupakan sebidang tanah, ya, dan juga sebuah rumah, maka dapat misalnya dijual, lalu kemudian nilai yang diperoleh dari penjualan itulah yang dibagi. Bisa dengan cara demikian, dan juga bisa dengan sulh atau bagaimana kesepakatan bersama secara damai. Jika memang disepakati bagaimana pembagiannya, kapan pembagiannya secara damai, maka itu juga dapat diberlakukan. Selebihnya, saya menyarankan untuk berkonsultasi kepada tokoh agama setempat agar lebih detail dan lebih terperinci, ya. Semoga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagaimana diajarkan di dalam syariat Islam. Ya, begitu ya saudara Into Kude, semoga bermanfaat. Jadi tetap boleh dibagi dengan pembagian seperti kurang lebih yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya dari saudari Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya Tuan Guru,
Bagaimana hukum memakai parfum yang beralkohol untuk dibawa sholat? Dan apakah sholat kita sah atau bagaimana? Para ulama memang berbeda pendapat tentang alkohol ini. Apakah najis sebagaimana khamar atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa alkohol itu tidaklah najis. Dia tidak dikategorikan sebagai khamar. Belum lagi penggunaannya itu hanya untuk sekedar tujuan untuk misalnya membuatnya lebih lebih terpencar gitu ketika disemprotkan, sehingga menurut sebagian ulama dia tidak najis dan tidak disebut khamar. Karena tidak najis dan tidak disebut khamar, maka boleh dipakai untuk sholat, ya, menurut sebagian ulama. Namun yang perlu dipastikan juga, alkohol tersebut memang bukan berasal dari pabrik khamr, ya, karena alkohol ini juga Allahu alam itu juga tidak satu jenis, tidak satu macam, dan fungsinya pun berbeda-beda. Jika dipastikan bukan dari bahan yang memang digunakan bahan itu untuk memproduksi minuman keras, ya, dan sepertinya seperti itu ya. Kalau untuk parfum dia beda jenis alkoholnya, maka itu tidak terlarang dan boleh dipakai salatnya sah, tidak batal. Wallahu a'lamu bishawab. Selanjutnya dari saudara pemuda mengaji, bagaimana hukum kerja pemuda mengaji? Ini bukan namanya ya pasti, tapi nama akun yang digunakan di akun medsosnya ya, apakah itu TikTok ataupun yang lain. Dia mengatakan bagaimana hukum kerja non prosedur ke luar negeri, bagaimana gajinya, halal apa haram. Saya belum begitu memahami non prosedur di sini, tapi barangkali yang dimaksudkan adalah mungkin tenaga kerja ilegal yang menempuh cara-cara yang dilarang oleh pemerintah, baik pemerintah asal maupun pemerintah yang menjadi tempatnya tujuan dia bekerja. Dalam Islam ya itu dituntut kepada kita agar mentaati ulil amri, ya. Yang mana ulil amri di sini termasuk di dalamnya adalah pemerintah yang mengatur bagaimana atau menata bagaimana urusan rakyat dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan kewajiban kita dalam mentaati ulil amri, dalam hal ini adalah konteksnya adalah pemerintah, maka tentu ketika dilanggar, ya, selama juga peraturan tersebut dibuat untuk maslahat rakyat, ya, karena dalam kaidah fikih itu peraturan yang ditetapkan oleh atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Jika dipastikan memang sesuai dengan untuk maslahat rakyat, lalu kemudian dilanggar, maka jelas itu adalah perbuatan yang terlarang di dalam Islam juga. Maka apa yang dia lakukan yaitu melanggar peraturan pemerintah yang sesungguhnya untuk kemaslahatan, ya, kemaslahatan rakyat, maka itu tentu adalah perbuatan yang terlarang di dalam Islam. Namun itu terpisah dari pekerjaan maupun gajinya, meskipun ada imbasnya seperti soal keberkahan, ya, dan lain sebagainya. Maka bagaimanapun itu adalah satu hal yang sebaiknya atau bahkan seharusnya dihindari. Tempuhlah cara-cara yang legal, cara-cara yang dibenarkan oleh pemerintah maupun secara kultur juga, secara adat itu juga Islam menghargainya. Adat, kemudian peraturan pemerintah, undang-undang, itu semua dihargai oleh syariat Islam dan kita dituntut untuk
mematuhinya selama sekali lagi tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, dan juga untuk memang itu ditetapkan untuk kemaslahatan umum ya, atau kepentingan umum. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya dari saudara Rizal Lombok, dia menanyakan wanita boleh tidak menggunakan pengharum atau parfum saat keluar rumah. Boleh saja dia menggunakan pengharum ataupun parfum ketika keluar rumah, dengan catatan-catatan, misalnya dia keluar rumah kemana dulu. Ketika dia keluar rumah untuk arisan sesama wanitanya saja, silahkan ya. Adapun ketika dia keluar membaur, berikhtilat dengan laki-laki, jangankan pakai parfum, tidak pakai parfum pun terlarang, karena dia bercampur baur secara tak terbatas lah, begitu ya kira-kira. Adapun di tempat-tempat umum, dia misalnya keluar, otomatis dia akan mungkin bertemu atau melewati jalan-jalan yang di sana juga terdapat laki-laki, maka ini juga harus diperhatikan, yakni jenis atau wewangian yang digunakan itu tidak yang mencolok, tidak yang sekiranya dapat mengundang atau mengundang syahwat, dan memang digunakan tidak untuk niat itu, niat yang buruk tersebut. Selama wanginya wajar, kemudian keluarnya juga dengan menutup aurat dan seterusnya, menjaga batasan, jarak, perilaku juga dijaga, akhlaknya dijaga, dan memang kumpulnya bersama para wanita, tidak yang bercampur baur, tak terkendali dengan para laki-laki. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Selanjutnya dari saudari Aini Royal Aini, ini juga akun TikTok. Dia menanyakan, izin bertanya, bagaimana hukum jual beli tembakau dijual borongan dengan kondisi tembakau masih kecil atau belum siap panen. Dalam hal tanaman, Rasulullah SAW pernah melarang, naha an bai'ith thimar qabla an yabdu salahuha. Kira-kira seperti itu riwayatnya, bahwa Nabi pernah melarang menjual tanaman atau buah-buahan sebelum jelas matangnya atau panennya. Kenapa demikian? Karena kalau belum matang atau belum panen, maka ada ketidakjelasan di situ apakah dia akan matang atau tidak. Maka harus jelas dulu matangnya, jelas dulu panennya, baru boleh dijual. Ya, jadi seperti itu. Termasuk tanaman apapun, begitu pula dengan tembakau. Dan ya, berbicara tentang hukum tembakau ataupun rokok, kita juga semua mengetahui bahwa tidak satu pendapat disepakati. Ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan tidak haram. Kemudian dari saudara atau saudari Iling Yantare, tadi sudah ada nama yang sama, tapi dia bertanya pertanyaan yang lain, yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa cemas dalam kehidupan dan cara menenangkan hati pikiran dari pikiran negatif. Syukron. Dalam Islam itu diajarkan memperbanyak berzikir, memperbanyak solawat, karena itu dapat menenangkan hati. Karena yang namanya cemas, berarti hati tidak tenang ya. Yang namanya cemas, gelisah, sehingga muncul pikiran-pikiran negatif. Itu semua berawal atau berasal dari hati yang tidak tenang, atau hati yang gelisah, hati yang cemas, hati yang banyak nodanya. Karena itu perlu dibersihkan, perlu ditenangkan. Salah satunya, bahkan mungkin cara terampuhnya adalah sebagaimana Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan selalu berzikir, menyebut nama Allah,
itu hati menjadi tenang. Kalau sudah hati tenang, maka berarti tidak cemas. Kalau sudah tidak cemas, maka yang lain ngikut. Hati tenang, yang lain ikut tenang. Ya, tangan, pikiran, kaki, semua itu menjadi bekerja dengan lebih baik, lebih positif. Ya, maka tenangkan hati terlebih dahulu dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, menyebut namanya. Tentu dengan bimbingan para ahlinya. Sebagaimana perintah Allah dalam ayat lain, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah, berkonsultasilah kepada para ahli zikir itu, ahli dzikri, agar mendapatkan tata cara berzikir yang baik dan tepat, sehingga lebih efektif untuk menenangkan dan mengobati hati kita. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Masih penanya yang sama, dan ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tiang tinggal satu atap dengan orang tua, akan tetapi tiang milih tinggal beda kos, apakah itu termasuk durhaka? Iya, kalau Anda tinggalkan orang tua begitu saja. Tetapi kalau Anda minta izin terlebih dahulu, bicara baik-baik, minta maaf, minta ridho, sampaikan apa alasan dan pertimbangannya, dan yang tidak kalah penting, pastikan orang tua ada yang menjaga, ada yang merawat, tidak sendiri juga, dibiarkan sendiri. Misalnya orang tua dalam kondisi kurang sehat, sudah uzur, lalu ditinggal begitu saja, tidak ada yang ngurus, maka jelas itu adalah perbuatan yang tidak baik dan termasuk sebuah kedurhakaan. Tetapi jika bicara baik-baik, minta izin, minta ridho, minta maaf, dan seterusnya, baik-baiklah caranya. Dan kemudian seperti saya katakan tadi, pastikan ketika ditinggal orang tua itu ke tempat tinggal yang lain, pastikan ada saudara atau sepupu atau siapa saja yang mengurus orang tua tersebut di rumah yang ditinggal tersebut. Ya, mudah-mudahan saya turut berdoa agar rumah tangganya tetap rukun, bahagia, karena mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan ini, terkadang suami istri itu kurang nyaman ya ketika di dalam rumah itu ada orang tua ya, atau mertua, atau bahkan saudara, ipar. Itu jelas memang ada ketidaknyamanan di situ. Namun itu bisa dibicarakan baik-baik, tidak dengan cara yang asal pergi begitu saja ya, tanpa, apalagi ini orang tua. Apalagi orang tua yang mana anak laki-laki khususnya, jika orang tuanya adalah orang tua si suami, tentu sang laki-laki ini kewajibannya terhadap orang tuanya itu tidak pernah luntur dengan dia menikah dengan seorang wanita. Beda halnya dengan wanita ya. Ini juga penting saya sampaikan. Ketika wanita menikah, maka surganya itu pindah ke kaki suaminya. Kira-kira begitulah. Karena surga kan di bawah telapak kaki ibu. Tetapi kalau laki-laki yang menikah, maka surganya tetap di bawah kaki ibunya, tidak pindah ke bawah kaki istrinya. Sehingga tetap yang didahulukan adalah orang tua. Namun tentu sekali lagi semuanya itu harus dengan cara yang baik, harus dengan komunikasi, musyawarah keluarga, serta ada pembicaraan, menyampaikan tujuan, alasan, sehingga orang tua itu memaklumi, memahami kenapa harus meninggalkan rumah tersebut. Bukan karena tidak suka dengan orang tua misalnya, jangan sampai itu terjadi, karena itu akan melukai hati orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Selaparang TV yang dirahmati Allah, cukup sekian untuk episode kali ini. Pertanyaan-pertanyaan lainnya akan terus kami nantikan. Langsung saja kirim pertanyaannya ya, kalau bisa video ya, pertanyaan ke nomor yang tertera di bawah ini, atau boleh juga seperti yang bertanya pada episode kali ini,
dengan menyampaikan pertanyaannya di kolom-kolom komentar di salah satu akun medsos saya pribadi maupun akun Facebook daripada Selaparang TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi kita semua, dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.